Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai Tia, so are you guys today? Semoga semuanya sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Guys, ini aku mau lanjutin ya cerita kemarin mengenai si Kaskuser dengan eh, yang diceritakan adalah cerita horor yang dialami oleh si Agan yang bernama Putra saat mereka semua atau dia juga maksudnya berkantor di kantor yang ada di daerah Sunter ini gitu. Cuma kalau kemarin kan si Putra ceritain kejadian dia alami waktu dia itu tahun 2015 akhir. Jadi kayak mau akhir-akhir tahun lah intinya. Nah, sekarang cerita dari dia ini dia nyeritain cerita 2015 pertengahan tahun. Jadi mungkin kuartal 2 ya. Mei, Juni, Juli gitu kali ya. Ini aku udah baca. Agak lucu sih sebenarnya, tapi serem banget sebenarnya, tapi lucu gimana ya? Biar kalian gak penasaran nih, aku langsung aja deh ke ceritanya. Jadi kan kalau misalkan di akhir bulan itu biasanya ada sistem closingan ya. Jadi semuanya itu didata, di closing biar tutup buku untuk di bulan itu. Biasanya itu terjadi di sekitar tanggal 30 atau 31-an. Dan saat itu terjadi tentunya mereka semua karyawan-karyawannya itu harus lembur guys. Dan jangan sedih, lemburnya itu bukan kayak sampai jam 8-9 gitulah. Biasanya tuh sampai jam 1 atau 2 pagi. Di sini si Putra tuh sempet sampai mikir ya, kalau emang dia harus nginep tuh di kantor mending nginep deh. Daripada balik tidur bentar doang terus pagi-paginya harus ngantor lagi gitu. Jadi menurut dia lebih worth it buat nginep. Kalau kata si Putra sih sebenarnya departemennya dia itu nggak wajib untuk melakukan closingan. Cuma karena besoknya libur ya mungkin besoknya Sabtu kali ya. Jadi dia mikir udah deh, lagian semua orang lagi kerja, ya udah aku mau ikut kerjain materi presentasi aku gitu, ikutan lembur aja. Mungkin ini dia karyawan awal-awal baru kali ya, jadi masih semangat gitu kerjanya. Nah pada waktu itu, waktu menunjukkan pukul 7 malam, dia dan temen yang bernama Yudi itu kebetulan udah lapar nih karena udah jamnya makan malam. Akan tetapi OB yang kerja saat itu tuh belum balik lah, entah dia ngerjain tugas apa. Sehingga si Putra dan Yudi ini berencana lah untuk makan di luar, tapi nggak jauh-jauh sih dari perkantoran mereka. Jadi di komplek perkantoran mereka itu di seberangnya kan ada danau. Nah di danau ini banyak kayak jajanan-jajanan gitu pinggir-pinggiran. Nah mereka tuh mau makan di situ. Cuma emang waktu itu si Yudi bilang jangan lama-lama. Kalau bisa sih jam 8 udah balik lagi ke kantor. Soalnya gak enak sama yang lain. Ditambah memang ada peraturan baru nih dari perusahaan. Kalau lemburannya nggak boleh sampai terlalu malam. Bukan karena hantu tapi ya guys, ini lebih karena kelakuan manusia-manusia yang kayak hantu, yaitu begal. Jadi nggak boleh sampai tengah malam. Kalau bisa masih jalanan ramai itu harus udah pulang, biar nggak jadi korban begal. Di waktu 1 jam mereka beristirahat itu ya mereka ngobrolin banyak banget ya. Jadi dari ngobrolin pekerjaan sampai ngobrolin isu-isu horor yang terjadi di kantor. Karena emang sih komplek tersebut tuh udah sangat amat terkenal dengan kehororannya. Tapi ya gitulah bingung ya, kenapa mereka tuh masih betah banget di situ. Yang butuh uang sih tentu ya. Tapi kalau dari cerita sebelumnya kan kayaknya hantunya ganggu banget ya. Jadi aku salut banget bagi mereka-mereka yang tetap bertahan di tengah gempuran makhluk-makhluk tak kasat mata yang kian mengganggu. Waktu pun akhirnya menunjukkan pukul 8 malam. Nah, dari seberang itu mereka udah ngeliat nih, kolega-kolega mereka udah mulai pulang. Entahlah yang pulang yang naik motor ataupun naik mobil itu udah kelihatan ya keluar dari komplek perkantoran tersebut. Akhirnya si Yudi dan Putra memutuskan untuk segera kembali ke kantor mereka gitu ya, biar ya nggak terlalu kelamaan juga dan udah sesuai dengan jam yang dijanjikan anyway mereka harus balik gitu. Dan bener aja, pas mereka nyampe ke ruangan kantor mereka yang di lantai 2 sayap kanan ya, sayapnya para staff dan level supervisor itu di kanan, itu memang tinggal mereka berdua aja, yang lain itu udah pada pulang.
Nah, FYI aja ya, seperti di cerita sebelumnya aku ingetin lagi, kantor mereka itu ada di gedung di komplek perkantoran yang memang ada 6 gedung dan 4 perusahaan yang ada di dalamnya. Nah, gedung A ini adalah gedung paling depan, jadi pas masuk itu udah kantor mereka pokoknya. Nah, kantornya itu ada di lantai 2. Lantai 2 itu ada 2 sayap nih. Jadi ini naik ke atas, terus ini langsung terbagi ada 2 pintu yang memang harus pakai akses. Di kiri itu pintu direksi yang memang harus di tap gitu lah ya, di tap terus masuk pintu direksi. Dan nanti dalam pintu direksinya tuh ada kayak 5 kantor lagi buat direksi, tapi di tengah-tengahnya akan ada meja resepsionis lah buat yang ngarahin itu. Terus yang di kanan itu memang buat staff, jadi tetap harus diakses juga, harus di tap. Baru nanti ada cubicle sama private room si manajer-manajernya itu. Nah, si Yudi sama si Putra kan di kanan nih. Tapi si pintu akses kedua ruangan tersebut tuh terbuka. Jadi pintunya terbuka, nggak usah pakai akses lagi ya, karena memang udah dijeplakin kayak gitu. Dan memang kelihatan udah pada pulang aja. Baik dari si ruangan yang direksi, udah gelap semuanya, kayak udah nggak ada orang. Dan yang si staff juga ruangannya dijeblakin kayak gitu ada ya, memang cuma si Yudi masih Putra. Di situ si Putra tuh mikir, kok ruangan direksi pintunya nggak ditutup aja sih, ntar kalau ada orang gimana gitu yang masuk ke situ. Sama kan ini ruangan direksi takutnya kan banyak dokumen penting ya, kalau misalkan dijeblakin gitu aja gimana. Tapi di sini si Putra nggak mau terlalu ikut campur, jadi dia sempat mikir mungkin security yang bertugas saat itu nggak tahu, atau mungkin ada brief tambahan sehingga keadaannya kayak begitulah. Akhirnya he tried to mind his own business, dia kembali ke laptop dan mulai bekerja. Di situ sih si Yudi udah lumayan beres ya kerjaannya. Akhirnya si Yudi pun bilang, Putra, aku mau pamit ya, aku mau duluan, kamu gimana? Nah, gitu. Tapi kalau si Putra mikirnya, nanggung, ini memang karyawannya teladan banget menurut aku si Putra ya. Dia udah tahu kantornya tuh horor. Tadi aja pas lagi ngopi-ngopi udah cerita banyak kejadian horor dan si hantunya itu di banyak spot. Tapi dia tetap aja guys menjadi karyawan teladan, kayak Putra, kamu akan dapat bonus tahun ini. Tinggallah si Putra di situ sendirian. Cuman dia nggak duduk di meja dia yang di ujung-ujung situ, enggak. Dia duduk di meja yang memang dekat pintu akses keluar. Jadi ya udahlah, terserah di meja mana aja, yang penting dia nyaman gitu. Nah, kebetulan kan meja yang ditempatin itu dekat si pintu akses keluar ya, dan pintunya kan memang dijeblakin kayak gitu. Nah, saat dia lagi fokus kerja, dia ngedengar suara sepatu heels. Ceklok, 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 ceklok. Jadi gini, di antara si pintu akses memang ada tangga lagi ke atas, itu naik ke lantai 3. Nah, lantai 3 itu adalah kantor yang disewa oleh perusahaan lain. Jadi gedung mereka itu lantai 3-nya disewain entah ke perusahaan apa. Jadi si Putra di situ mikir, oh mungkin ada orang dari lantai 3 yang turun ke bawah. Jadi ya udahlah, dia gak mau gubris. Cuma lama-kelamaan kok suaranya mulai ganggu ya, kayak orangnya tuh kayak mondar-mandir gak jelas gitu. Karena penasaran siapa sih nih orang yang bolak-balik dari tadi. Dia pun agak ngelongok dikit gini guys, kan dekat tuh ngelongok gini, kira-kira siapa ya. Nah, terlihatlah sekelebat ada seperti gaun berwarna merah yang ngelipet-ngelipet gitu tuh lewat gitu loh di depan si lobby itu. Nah, karena penasaran si Putra pun akhirnya bangun dari tempat duduknya dan mencoba untuk melihat lebih jelas. Karena kalau dari tempat duduk dia itu kurang jelas guys, selain dari penerangan lampu yang remang-remang ya memang untuk efisiensi listrik, dan juga memang dia nggak bisa ngelihat full lobby-nya seperti apa gitu. Jadi kelihatannya kalau dari pintu cuma setengah doang. Nah, karena kepo ya, dia pun berdiri dan dia coba melihat siapa sih wanita yang memakai gaun berwarna merah. Ini dia berdiri melihat, dan posisinya cewek ini membelakangi si Putra ya. Rambutnya itu panjang sampai sepantat gitu, ikal, dan gaunnya itu
nggak ada tangannya jadi buntung, terus sampai menjuntai banget ke bawah dan rempel-rempel kayak gaun pesta kayak gitu. Pokoknya kalau dari pakaiannya si Putra tuh mikir, wah ini pasti bukan orang biasa nih, ini pasti orang kaya gitu. Kira-kira siapakah dia? Apakah dia karyawan? Kayaknya sih bukan. Bisa jadi ini istrinya salah satu dirut yang bekerja di situ. Makanya di situ si Putra pun enggan buat nyapa kan, takutnya canggung gitu loh. Si Putra pun di situ mundur teratur lah ya, berbalik. Tapi masih kepo nih, kira-kira si orang ini bakal turun ke bawah apa naik ke lantai 3 ya. Dia lirik aja dikit. Taunya si cewek ini malah jalan ke arah sayap kiri, tempat dimana ruangan-ruangan direktur berada. Di situ si Putra kan mikir, wah ini mungkin beneran nih istri dari direktur. Tapi kok berani banget langsung masuk ke sana. Kayaknya dia inget-inget, emang ada ya istri direktur yang perawakannya kayak gitu. Emang kamu inget, siapa tahu ini istri keberapanya Putra. Itu kepo banget. Tapi di situ si Putra nggak mikir sampai ke situ guys. Dia mikirnya, wah ini maling nih kayaknya. Dia akhirnya lagi gagang telepon dan coba telepon ke extension untuk telepon ke security. Sayangnya saat itu nggak ada satupun security yang angkat teleponnya si Putra. Cuman di sini si Putra tuh jiwa kepahlawanannya tuh bergejolak ya. Dia pikir, aduh ini maling nih, gimana nih, jangan sampai lepas ini maling, gimana ini gitu kan. Ini dia tutup teleponnya dan dia memberanikan diri untuk masuk ke sayap kiri guys. Nah di sayap kiri ini kan memang si pintu aksesnya kan ngejeplak gitu aja kebuka. Tapi sebenarnya untuk ke dalam ruangan direktur itu pasti ada akses cardnya lagi nih guys. Jadi udah pasti ketutup lah. Cuman karena di sini si Putra penasaran, dia coba cekin aja nih satu-satu kira-kira si wanita tersebut ada di ruangan mana. Dan FYI aja, karena itu udah malam dan memang di ruang direksi udah gak ada siapa-siapa, jadi di situ gelap banget ya. Akhirnya dia pun muter itu ruangan salah satu, tapi gak ada nih di ruangan direksi itu, gak ada gitu. Cuma pas dia lihat tuh, ada satu ruangan yang terbuka. Dan itu adalah ruangan dengan label 1. Yang artinya itu adalah ruangan presiden direktur. Wah gawat nih kata si Putra. Ini dia masuknya ke ruangan presdir, which is pemilik perusahaan ini. Pokoknya yang pangkatnya paling tinggi di perusahaan ini. Akhirnya si Putra pun maju ke ruangan tersebut dan megang handle si pintunya sambil mencoba menelaah ke sekitar. Jadi waktu itu tuh bener-bener pekat, gelap banget, gak kelihatan apa-apa ya. Cuma si Putra bisa ngedenger nih, kalau di ujung ruangan sana sekitar 5 meteran di depan seperti ada suara orang yang sedang membolak-balikan dokumen atau buku. Siapa di sana? Kata si Putra spontan ya. Di sini dia masih agak deg-degan juga nih mau gap nih maling gitu loh. Akhirnya dia bilang lagi, kamu siapa? Kamu tuh gak boleh masuk ke sini karena ruangan ini khusus buat area direksi. Sambil ngomong gitu si Putra itu udah bikin ancang-ancang kayak gini ya pintunya tuh. Takutnya itu cewek kabur lari gitu loh. Jadi dia mau sekalian ngegap. Tapi di sana itu suaranya santai aja kayak buka-buka dokumen. Terus dia jawab, ada apa mas? Sambil tiba-tiba terasa sebuah tangan yang dingin secara halus menyentuh tangan Putra yang sedang memegang handle pintu. Putra pun kaget karena dia mikir, itu kan jarak suara orang yang bolak-balikin buka tuh di depan. Dan gimana caranya dia merasakan seolah-olah ada yang menyentuh tangannya dia. Akhirnya di situ pun dia mikir, gimana caranya sosok tersebut bisa membaca sebuah dokumen dalam kegelapan. Dan gimana caranya tangan dia bisa tersentuh sosok yang tak kasat mata. Di sini Putra pun langsung berlari sekencang mungkin ke pos security. Di pos security itu pun kebetulan udah ada pas satpamnya di sana ya, udah ada security-nya. Si Putra pun menceritakan kejadian yang baru aja dialami. Dan sebenarnya jawaban security-nya yang bikin aku ketawa. Kata security-nya, Mas, itu makanya saya gak mau kunci pintu sekarang. Biasanya kami kunci pintu itu jam 10-an ke atas. Malah kalau kami masih dengar ada suara orang yang lagi baca buku di dalam ruangan presdir, ya kami tinggal aja. Jadi pintu itu gak kami kunci. Terus
Terus si Putra heran kan, kalau misalkan ada maling gimana tuh? Security-nya akhirnya meneguhkan si Putra gitu ya, mencoba meyakinkan, itu tuh bukan maling mas, saya berani jamin deh besok itu pasti gak ada barang yang hilang. Nah setelah itu si Putra akhirnya minta dianterin ya sama security buat nemenin ke atas buat beres-beresin barang. Pas berdua sama si security lagi lewat ke area direksi, mereka itu mendengar suara langkah sepatu heels yang lagi muter-muter di area direksi. Dan si security-nya tuh ngomong kayak gini, udah mas, dicuekin aja, ini tuh udah jam kerjanya dia sekarang. Oke, itu aja cerita dari si Putra ini. Dan ini kayak cerita si Putra yang terakhir sih. Menurut aku ini lucu banget. Si security-nya tuh kayak udah hatam banget dengan apa yang terjadi. Dan kayak, ya udah sih mas, itu kan mbaknya lagi kerja, nggak usah diganggu gitu loh. Mungkin dia presider yang sebenarnya kan kita nggak tahu gitu kan. Cuma Putra beneran deh Put, kenapa sih kamu tuh udah tahu itu kan horor, terus kenapa kamu tuh uji nyali gitu, kayak heran. Ini pasti nih pemeran utama di film-film horor tuh si Putra nih, pemikirannya kayak dia, kayak ya udah gitu. Gemes ya. Ntar aku coba bawain cerita khusus cerita ini ya 10, aku pengen banget coba bawain. Ini kan udah 2 nih. So stay tune guys, if you have another horror story, jangan lupa email, like kalau kalian suka videonya, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan notifikasi video dari aku. Thank you so much, bye.